Nah, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agil Yonsitensi, NIM 1927042013. Saya dari kelas A, Pendidikan Teknologi Pertanian, Universitas Negeri Makassar. Nah, baik. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas kuliah mata kuliah Bahasa Indonesia. Nah, baik, dalam Bahasa Indonesia kita mengenal sub pembahasan keterampilan berbahasa yang perlu kita tingkatkan supaya kita bisa menguasai penggunaan, pengaplikasian bahasa dengan baik. Nah, untuk yang pertama yang perlu kita ketahui adalah apa itu keterampilan berbahasa. Nah, keterampilan berbahasa adalah keterampilan seseorang untuk mengungkapkan sesuatu dan memahami sesuatu yang diungkapkan kepada orang lain dengan media bahasa yang baik. Baik itu yang disampaikan secara lisan maupun yang disampaikan secara tulisan. Dapat kita bayangkan apabila seseorang hidup tanpa memiliki keterampilan berbahasa yang baik, apa yang terjadi kepada orang yang ditemani berbicara? Dia tidak akan memahami bagaimana alur bahasa yang digunakan oleh orang tersebut. Nah, dalam keterampilan berbahasa memiliki 4 aspek. 4 aspek ini ialah aspek menyimak, yakni aspek listening, dan yang kedua adalah aspek berbicara, aspek speaking. Kemudian yang ketiga aspek membaca, reading, dan yang terakhir adalah aspek menulis, writing. Nah, dalam memperoleh keterampilan berbahasa yang baik, seseorang itu harus mengetahui 4 aspek ini. Bagaimana cara pengaplikasian 4 aspek ini? Dalam memperoleh keterampilan berbahasa yang baik yang dilakukan, yang pertama adalah menyimak dan berbicara itu berawal dari rumah. Kemudian membaca dan menulis itu berawal dari pendidikan, dalam hal ini sekolah. Nah, bahasa seseorang akan mencerminkan kepribadian seseorang tersebut. Jadi ketika terampil berbahasa, maka sudah jelas pula cara berpikirnya juga jelas orang tersebut. Keterampilan berbahasa didapatkan dengan karena banyak latihan dan banyaknya praktik-praktik untuk melatih diri dalam keterampilan berbahasa. Nah, dalam video ini saya akan menjelaskan 4 aspek ini, bagaimana kita dapat menguasai dan dapat membiasakan diri untuk bagaimana bisa mencapai tingkat yang hampir mendekati full berbahasa yang baik dan benar. Nah, baik, yang pertama yang mau saya jelaskan adalah keterampilan menyimak atau listening skill. Nah, menyimak merupakan salah satu jenis keterampilan berbahasa ragam lisan yang bersifat reseptif. Nah, dengan demikian menyimak tidak sekedar kegiatan mendengarkan orang untuk berbicara, akan tetapi menyimak adalah kegiatan yang kita lakukan mendengarkan seseorang berbicara dan kita dapat memahami apa yang orang tersebut bicarakan. Situasi menyimak sendiri terbagi atas 2, yakni secara interaktif dan secara non-interaktif. Nah, apa yang dimaksud secara interaktif dan non-interaktif? Interaktif adalah kegiatan menyimak yang kita laksanakan dengan secara langsung atau dengan cara tatap muka. Contohnya kegiatan melakukan pembicaraan dengan satu orang. Nah, itu termasuk kegiatan interaktif. Contoh lainnya kegiatan yang kita lakukan mendengarkan pidato, mendengarkan pembawaan materi dan lain sebagainya. Yang jelasnya sesuatu yang kita lakukan dengan cara tatap muka,
dan menyimak apa yang orang tersebut katakan kepada kita sendiri, dan kita menangkap hal tersebut, memahami topik pembicaraan yang orang tersebut sampaikan kepada kita. Nah, kemudian untuk yang non interaktif, kegiatan menyimak non interaktif adalah kegiatan menyimak yang dilakukan dengan cara melakukan pembicaraan non tatap muka. Nah, non tatap muka maksudnya menyimak dengan menggunakan alat, tidak secara langsung kita laksanakan. Contohnya kegiatan menonton suatu video, memperoleh informasi melalui TV, kemudian apalagi melihat siaran di YouTube dan lain sebagainya. Yang jelasnya kegiatan menyimak yang kita laksanakan secara tidak aktif. Nah, dengan yang tadi definisi tentang interaktif dan non interaktif, dapat kita bedakan bahwa apabila kegiatan menyimak interaktif itu kita memiliki kesempatan untuk memberikan memberikan pertanyaan kepada pemateri atau orang yang kita temani berbicara. Nah, kita memiliki waktu untuk kita menggali lebih banyak informasi, atau apabila terdapat hal-hal yang tidak kita pahami, kita bisa menanyakan secara langsung kepada orangnya tersebut. Nah, beda dengan menyimak non interaktif. Menyimak non interaktif itu dilaksanakan non tatap muka. Nah, non tatap muka maksudnya bagaimana? Non tatap muka kita tidak memiliki waktu untuk kita bertanya untuk memperoleh hal-hal yang belum kita pahami kepada orang yang kita dengarkan. Nah, situasi non interaktif ini infonya terbatas. Kita tidak dapat menggali informasi lebih dalam karena kita tidak dapat bertanya secara langsung. Nah, itu tadi perbedaan antara menyimak interaktif dan menyimak non interaktif. Nah, untuk menyimak itu perlu untuk dibiasakan supaya kita bisa membiasakan diri untuk selalu memahami sesuatu yang disampaikan oleh orang kepada kita. Nah, kemudian pembahasan yang selanjutnya adalah pembahasan tentang keterampilan berbicara atau speaking skill. Nah, berbicara merupakan salah satu jenis keterampilan berbahasa ragam lisan yang bersifat produktif. Sehubungan dengan keterampilan berbicara, terdapat 3 jenis situasi berbicara, yaitu situasi berbicara interaktif, semi interaktif, dan non interaktif. Nah, situasi-situasi interaktif ini secara interaktif, berbicara interaktif itu percakapan yang dilakukan dengan cara tatap muka dan telepon secara langsung. Percakapan interaktif ini bisa jadi kita dibentuk untuk menjadi penyimak, dan bisa juga kita sebagai pembicara karena dilakukan secara langsung tatap muka. Nah, kemudian situasi yang selanjutnya adalah situasi semi interaktif. Nah, situasi berbicara semi interaktif itu misalnya alam berpidato atau alam presentasi yang resmi, yang bisa berbicara adalah seseorang tertentu yang sedang menyampaikan suatu topik pembicaraan. Nah, pidato contohnya itu sesuatu yang dilakukan di hadapan umum secara langsung. Nah, dalam situasi tersebut audiens memang tidak dapat melakukan interupsi maupun kegiatan menyangga, karena pembicara umum untuk secara langsung hanya menyampaikan gagasannya. Namun si pembicara dapat melihat reaksi pendengarnya
dari ekspresi wajah dan bahasa tubuh mereka. Nah, untuk yang selanjutnya situasi yang bersifat non interaktif. Nah, situasi yang bersifat non interaktif adalah pidato yang dilakukan di radio, televisi, maupun yang dilihat di media-media sosial lainnya. Nah, itu termasuk kegiatan berbicara secara non interaktif. Nah, dapat kita bedakan ketiga situasi ini: situasi interaktif, situasi semi interaktif, dan situasi non interaktif. Ya, mungkin kita dapat melihat perbedaannya secara jelas. Apa perbedaan antara interaktif, semi interaktif, dan non interaktif? Nah, dalam berbicara kita harus memahami dan kita harus mampu untuk menata kata-kata yang akan kita sampaikan kepada pendengar yang akan mendengarkan kita berbicara, supaya mereka bisa dengan cepat dan tepat menangkap apa yang sedang kita bicarakan. Satu pesan, jangan sampai teman-teman berbicara yang tidak dapat dipahami oleh orang. Baik, kita sampai ke poin yang ketiga. Nah, poin yang ketiga kita akan membahas mengenai keterampilan membaca atau reading skill. Nah, yang perlu kita ketahui, membaca merupakan salah satu jenis keterampilan beragam tulis yang bersifat reseptif. Nah, keterampilan membaca dalam berkembang secara tersendiri, akan berkembang secara tersendiri, terpisah dari keterampilan menyimak dan berbicara. Nah, tetapi pada masyarakat yang memiliki literasi yang telah berkembang, seringkali keterampilan membaca dikembangkan secara terintegrasi dengan keterampilan menyimak dan berbicara. Nah, keterampilan membaca ini juga perlu untuk dibiasakan supaya kita merasa bahwa membaca itu penting untuk memperoleh informasi. Nah, untuk membaca memiliki proses pembiasaan. Kita perlu untuk bagaimana kita harus menangkap apa makna dari bahan bacaan yang kita baca. Jangan hanya membaca sekedar membaca saja. Nah, untuk keterampilan membaca ini kita harus mampu menjadi seseorang yang membaca dan mampu memahami apa bahan bacaan yang telah kita baca. Nah, mungkin kalau untuk membaca, mungkin kita sudah mulai dari waktu kelas 4 SD, mungkin kita sudah mampu untuk membaca. Sampai sekarang kita pasti tidak akan terhindar dari kebiasaan membaca ini, karena dimanapun kita berada, pasti membaca akan dibutuhkan. Nah, dalam membaca ini kita harus mampu untuk bagaimana harus dengan cepat dan tepat mengerti apa makna dari topik yang sedang kita baca. Nah, mungkin untuk membaca itu, keterampilan membaca perlu ditingkatkan supaya kita menjadi orang yang mampu dengan cepat mengerti topik pembicaraan yang dibahas pada suatu topik bacaan. Nah, kemudian yang keempat, keterampilan menulis. Nah, keterampilan menulis atau writing skill yang perlu kita gali pertama adalah apa itu si menulis. Nah, menulis merupakan salah satu jenis keterampilan ragam tulis yang bersifat produktif. Bahasa ragam tulis yang bersifat produktif. Nah, menulis dapat kita katakan itu keterampilan berbahasa yang paling rumit di antara jenis-jenis keterampilan berbahasa lainnya. Mengapa demikian? Karena menulis bukanlah sekedar menyalin kata-kata, kalimat-kalimat, melainkan juga mengembangkan, menuangkan pikiran-pikiran dalam suatu struktur tulisan yang teratur. Nah, dalam menulis kita harus mampu untuk mengatur kata per kata, bait per bait, untuk bagaimana supaya menjadi sebuah bahan bacaan yang tepat. Nah, maksudnya bagaimana? Kita harus mampu membuat bahan bacaan yang bisa
dimengerti oleh si pembaca, bukan bahan bacaan yang bisa membuat orang linglung, susah untuk mengerti bahan bacaan tersebut. Nah, dalam keterampilan menulis yang perlu kita perhatikan, kita harus mengetahui kosakata berbahasa dengan baik. Nah, itulah tadi 4 keterampilan dalam kegiatan keterampilan berbahasa. Nah, keterampilan berbahasa Indonesia itu penting untuk kita pelajari dan dalami. Mengapa? Karena keterampilan berbahasa itu selalu akan kita gunakan, khususnya untuk bahasa Indonesia, untuk di daerah Indonesia yang merupakan bahasa persatuan. Nah, dimanapun kita berada, dimanapun kita injakkan kaki, bahasa Indonesia di wilayah Indonesia akan kita gunakan. Nah, sedikit saran untuk teman-teman yang menonton video, dalam berbahasa utamakan supaya apa yang teman-teman sampaikan bisa diterima dengan baik dan bisa dipahami oleh si pendengar. Jangan menjadi pembicara yang membicarakan sesuatu yang tidak jelas. Nah, mungkin dapat kita simpulkan bahwa dalam keterampilan berbahasa ada 3 aspek yang perlu kita perhatikan dalam melakukan kegiatan memperluas keterampilan berbahasa. Yang pertama, keterampilan menyimak atau listening skill yang teman-teman perlu tingkatkan dan biasakan. Kemudian keterampilan berbicara, speaking skill, keterampilan teman-teman untuk mengolah kata dan menyampaikan kepada pendengar teman-teman. Kemudian yang ketiga, keterampilan membaca, reading skill, keterampilan teman untuk memahami bahan bacaan yang teman-teman sedang baca. Nah, kemudian yang terakhir adalah keterampilan menulis, bagaimana teman-teman bisa mengolah kata dalam menyampaikannya dalam sebuah tulisan yang lengkap dan formal. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan mengenai keterampilan berbahasa. Semoga teman-teman bisa menambah pengetahuan dengan video ini. Apa yang saya sampaikan itulah yang saya dapat, dan semoga apabila ada salah dalam saya punya video, semoga teman-teman bisa memaklumi karena saya juga masih dalam proses belajar. Semoga teman-teman bisa menambah pengalaman dari ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.